Sahabat Sonora, saat ini kami berada di area Minggir, Sleman, ya. Itu dari kemudian ke barat, kemudian berbelok-belok-belok sampai akhirnya ketemu sanggar ini. Ini Sanggar Kinanti Sekar. Nah, kenapa namanya Sanggar Kinanti Sekar? Karena sang empunya adalah Mbak Kinanti Sekar Rahina, itu kan. Nah, ada yang memanggil Mbak Kinanti, ada yang memanggil Mbak Sekar, tapi orangnya sama ya Mbak Sekar ya? Sama, sama Mas Ben. Tadi itu. Nah, selamat pagi Mbak Sekar. Selamat pagi. Ini matur nuwun, kami diperbolehkan berkunjung ke sanggar yang terbilang baru ya. Ya, Biasanya kan orang kenalnya sanggarnya yang di kota Jogja ya, tapi ini di Minggir Sleman. iya. Minggir Sleman benar ya? Iya, benar-benar. Nah, ini penemuannya gimana, Mbak? Wah, Penemuan sanggar. penemuannya, penemuannya Sanggar. Sebenarnya awal mula dari Mas Bagas ya, Mas, Hmm. kayak gitu. Kayak eh, pengen sekali kita punya sanggar yang memang itu dominisi, apa, tidak di kota Tidak gitu. di Iya, kota. jadi kepengen berbagi seni budaya itu juga di desa-desa karena Hmm. perkembangannya akan semakin lebih pesat menurut kami gitu kan. Terus akhirnya Mas Bagas menemukan daerah sini dan Hmm. mungkin Mas Bagas sendiri juga akhirnya punya cita-cita yang sama gitu. Oh, Kita pengen mendirikan sanggar, juga pengen jadi sekolah seni. pengen Amin jadi gitu ya Mas. sekolah Itu seni, itu amin. Ya, impian, iya, impian. benar. Ya Mas Sanggar, Mas Bagas adalah suami saya, Hmm. partner juga di dalam apa namanya Sanggar Seni Kinanti Hmm. Sekar. Dia Hmm. sebagai manajer, Ya, sebagai ya apa penyusun strategi untuk penyusun strategi. bagaimana sanggar itu lebih baik ke Oh, depannya. semacam CEO gitu bukan? Oh, iya ya, langsung gitu iya ya. Oh, kalau ya CEO kalau Mbak Sekar sendiri owner. Wow, langsung gitu. Ya, Benar. ya, berarti Mas Bagas yang berusukan daerah Minggir itu ya, sehingga searching bisa menemukan Bisa menemukan, pendopo iya, ini ya. kayaknya juga di media sosial Mas kan searching-searching istilahnya. Wah, Hmm. ini kok kayak menarik nih Hmm. tempatnya gitu dan apa bersyukur lagi kan memang ternyata ada di pinggir sungai, kali kali ya bukan Ya, sungai ya, ya kalau ya. ini kan agak kecil gitu tapi Hmm. uh, tempatnya benar-benar sejuk sekali dan ya memang benar ini adalah uh, awal bulan Mei ya, Maret, April Maret. ini baru 2 bulan ini sanggar ini Baru dua berdiri di bulan ini. daerah Oh, daerah Minggir, jadi Minggir memang ya. baru sekali. Hmm. Tuh, sebelumnya kan memang di apa kelas pagi Yogyakarta, daerah Ya, Yogyakarta. Nah daerah itu kan kota. kami sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun tahun 10 ini. tahun. Nah kami pengen menjelajah ruang-ruang yang dimana tidak hanya di kota tapi di desa-desa untuk berbagi seni budaya. Nah, ini penting. Jadi bisa seluruh lapisan masyarakat yang dalam tanda kutip kita bahasanya dari pelosok pedesaan Ya, bisa benar, mengerti seni budaya. benar Walaupun sekali. mereka sebenarnya punya karakter seni budaya sendiri ya, Benar, tapi benar, Mas. sebenarnya nek les ki rasa kudu neng kuto Iya, benar sekali, Mas. gitu kan. Berarti tapi juga dari pinggir-pinggir misalnya di kabupaten pun kita harus menghidupkan seni Iya. budaya itu. Tapi kan mereka punya mungkin di dalam desa sendiri itu kan mereka punya karakter ya, Ya. maksudnya punya seni budayanya sendiri juga ternyata gitu. Kami tidak berusaha untuk apa ya merubah tatanan kebudayaan atau kebiasaan Iya, gitu, tapi iya. siapa tahu sanggar di sini bisa apa ya menjadi ruang mereka Iya, juga iya, untuk iya. lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa seperti akhirnya seperti itu juga sih Mas. Jadi kita memperkenalkan, kami juga belajar Ya, seperti itu. ya, jadi keren. Jadi ibaratnya kalau anaknya kursus atau ngeles kayak anaknya tarik ini jangan nggak usah jauh-jauh gitu. Iya benar. Daerah Godean Banyak mungkin Mas yang dari sanggar kami yang di kota itu, dia ada yang dari Sayegan, ada yang dari dulu itu Kulon Progo juga salah satu manajer yang ada di sanggar ini namanya Mbak Wulan. Dulu adalah murid sanggar Seni Kinanti Sekar. Oh. Jadi dia murid sanggar, terus dia sudah selesai kelasnya gitu, terus dia tiba-tiba sudah tidak belajar lagi di sanggar. Tapi tiba-tiba kita bertemu kembali waktu Mas Bagas beli tanah di sini. Loh Mas itu dekat rumahku. Wah ayo deh kita bangun sanggar. Jadi ruang-ruang sanggar itu tidak hanya belajar saja, tapi di situ juga ada ruang komunikasi. Nah akhirnya malah di Wulan, namanya Wulan, dia yang akhirnya mengelola sini. Gitu. Jadi ruang kolaborasi itu sangat memungkinkan terjadi gitu Mas. Yang pertemuan-pertemuan itu yang dia dulunya alumni Sanggar Seni Kinanti Sekar sekarang mengelola sanggar di Minggir. Minggir ini. Di sini pun juga namanya tetap Sanggar Kinanti Sekar ya. Iya, tapi kami akan bilang Sanggar Kinanti Sekar Minggir. Seperti itu. Jadi Sanggar Kinanti Minggir, maaf, Sanggar Kinanti Minggir. Sanggar Kinanti Minggir. Iya, jadi tapi ada satu yayasan bukan
satu payung gitulah. Satu payung, satu owner. Satu circle. Satu circle lah pokoknya ya, karena kurikulumnya masih tetap kurikulum sama. Iya. Ini menarik juga, ada kurikulumnya. Oke. Ini di Minggir Sleman, dan di kota Yogyakarta. Ada di mana lagi? Kami ada di yang pusat itu ada di Kelas Pagi Yogyakarta, itu daerah kota, daerah Keraton. Terus yang kedua itu ada di PPK 10, PPK wilayah 10. Kami kerjasama dengan PPK wilayah 10. Selatannya Sanggar sebenarnya, tapi ini pendopo yang judul namanya pendoponya namanya Pendopo Jayadipuran. Itu miliknya dari PPK 10. Iya. Kami bekerja sama karena memang ruang KP itu kan terbatas. Nah, tari klasik itu ada di sana. Tari klasik. Terus kami ada di Royal Ambarukmo. Di hotelnya itu kami juga bekerja sama dengan Royal, tapi khusus kelas anak-anak saja. Untuk anak-anak di sana. Ya, itu daerah agak barat agak timur gitu ya. Terus ada di Animalika itu di Jalan Kaliurang. KM 11 kalau nggak salah. Maaf, KM 9. KM 9 Jalan Kaliurang. Lalu ada di Minggir. Dan satu lagi kami akan buka di daerah Tembi Rumah Budaya. Jadi ada 6 tempat ya. Ada 6 tempat yang akan kami sebar Sanggar ini. Tapi masih ada kedepannya akan membuka di beberapa tempat juga. Visi ke depannya gitu. Sekolah seni. Amin. Amin. Sekolah seni ya. Amin. Harus kita amin dulu. Kita setuju. Kita aminkan ya langsung gitu. Iya. Ya pingin ke depannya seperti itu. Cita-cita ke depannya ya kenapa pengen mendirikan sekolah seni. Basic tetap budaya gitu, mempertahankan budaya kita, tapi juga mengemas bagaimana budaya itu bisa terus membaca zamannya. Ya. Nah, ini keren, berarti tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap punya akarnya dan tradisional tetap dipertahankan. Berarti menyesuaikan lah, berarti adaptif terhadap perubahan zaman. Itu dia. Ini menarik sahabat Sonora, karena saya itu ketemu Mbak Sekar itu waktu dia masih sekolah di rumah bapaknya. Gondomanan. Benar-benar Mas. Gondomanan masuk gang itu. Iya itu. Rumah gangnya Pak Jmek pokoknya gitu. Nah, itu masih dengan seragam sekolahnya. Wah, langsung gitu ya. Jadi berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Ini Mbak Sekar ini putrinya Mas Jmek ya. Ini yang kemarin juga baru 1000 hari diperingati ya. Yang Mas Jmek itu, Mas Jmek juga keren dengan olah tubuhnya. Terkenalnya kalau Mas Jmek itu kan pantomim kan. Iya, benar. Ini nyambungnya ke Mbak Sekar juga olah tubuh dan gerak, tapi cenderung ke tari. Pertunjukan tari ya. Itu emang hobi sejak kecil atau gimana Mbak Sekar ya? Hobi yang mungkin terbangun karena lingkungan ya Mas akhirnya gitu. Karena itu tadi melihat orang tua saya yang kebetulan dua-duanya alhamdulillah puji Tuhannya seniman gitu, yang membuat hati saya tergerak gitu untuk dunia panggung itu, membuat saya merasa tidak sendiri gitu, saya bilang ya. Karena kan saya anak tunggal di rumah sendiri, terus nggak ketemu sama siapa-siapa ini gitu. Tapi kalau saat saya belajar menari, terus saya tampil atau saya berproses, itu kan saya bertemu dengan banyak orang. Itu yang membuat semangat itu terbentuk gitu. Dari saya ikut bapak pentas, lihat, ikut ibu pentas, nonton pameran gitu kan, ketemu banyak orang. Nah itu yang mungkin jadi tumbuh bibit-bibit seninya gitu. Terus akhirnya suka memang dari kecil, cuma lebih fokus atau lebih profesional itu di sekolah menengah kejuruan tari. Saya masuk SMKI Yogyakarta. Iya, itu tahun 2003, 34, 45, 2004 maaf saya lupa. 2004, iya 2004, 45, 56, 67 benar. 2004 saya masuk SMKI, 2007 saya lulus. Terus akhirnya saya memilih sekolah lebih profesional lagi di ISI Yogyakarta. Setelah itu diajak nikah langsungan. Langsung diajak menikah saya. Sama Mas Bagas itu. Sama Mas Bagas. Mas Bagas itu berani-beraninya ngajak nikah. Itu gimana ya? Langsung cepat lah gitu ya. Ya itu pilihan mungkin ya waktu itu. Saya menikah, kalau dibilang muda ya 23 tahun saya menikah, umur 23 tahun saya menikah itu kayak ya saya memang butuh partner untuk tahu jalan atau dunia yang memang harus saya
apa namanya pilih gitu. Mas Bagas sendiri di bagian manajemennya dulu gitu. Yuk kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini. Jadi memang Mas Bagas yang membuat saya semakin lebih percaya untuk potensi apa sih yang saya punya, dan itu yang yang digali seperti itu. Ini keren. Berarti orang tua tentu saja juga mendukung kan, Mbak? Ya kaget awalnya ya. Gitu kan. Kok nikah gitu. Tapi terjun ke tari kan juga ortu juga tentu mendukung juga kan? Iya, jelas sangat-sangat mendukung, karena sebelumnya pun juga SD saya ingat sebelum saya masuk ke profesional yang saya tadi bilang SMK, saya memilih pengen belajar tari balet. Nah, itu Bapak mengusahakan sekali untuk saya bisa les balet gitu. Malah dasarnya waktu itu saya bukan tari klasik, Mas Ben. Iya, bukan tari tradisi Jogja gitu. Ya, saya tidak apa namanya, ya hari ini pun sampai sekarang pun juga saya menyampaikan kepada orang tua, apapun pilihan putra-putri dia memilih seni itu ya didukung gitu. Entah dia memulai dari situ dia akan tahu budaya gitu, itu pun tidak masalah menurut saya. Kayak ada nih anak sanggar yang sukanya hip hop ya nggak masalah. Tapi kita sebagai orang tua tetap memberikan pemahaman bahwa kita juga punya budaya kita. Itu yang membuat lebih kaya Indonesia. Nah, begitupun saya waktu itu saya sadar saya suka balet, tapi kok ternyata waktu sekolah SMKI saya jadi suka tari klasik gaya Yogyakarta, saya jadi suka Bali, lain-lain lah. Nah, itu menariknya adalah ya tubuhnya jadi akan semakin lebih kaya gitu untuk pergerakan-pergerakan lainnya. Jadi semakin banyak ilmu, semakin banyak teori dan prakteknya kan juga ya. Benar-benar sekali. Berdiri gini ya. Ya poin gitu kan. Ya, akhirnya itu jadi dibuat bagaimana karakter tubuh saya gitu, nanti akan berbeda dengan yang lainnya. Jadi ini semua mendukung, jadi orang tuanya Mbak Sekar juga mendukung, ya kan. Calon suami yang akhirnya menjadi suami juga sangat mendukung, gitu kan. Jadi keluarga besar mendukung. Ya itu kan kalau sering kita dengar orang tua, wah masa tadi seniman, ya mohon maaf, kan kadang-kadang kan masih kita dengar seperti itu. Sampai sekarang saya Mas. Wah, tadi apa? Tadi penari, tadi seniman. Nah, kadang-kadang ada gimana gitu kan. Sampai saat ini saya temui di beberapa ini malah orang tua murid-murid sanggar. Orang tua murid-murid sanggar yang ada di KPY Mas gitu, kayak kamu ngapain nari gitu, kamu ngapain nari gitu kan, mungkin itu masih banyak tersenting, atau teman-teman di sini mungkin kadang ada yang suka nari tiba-tiba kamu ngapain nari gitu kan, ada yang pernah disampaikan seperti bahwa ya saya pengen menyampaikan bahwa dunia tari itu luas sekali. Jadi saat memang seseorang atau buah hati Bapak Ibu yang memilih dunia tari, nah orang tua itu wajib tahu ada apa aja sih di dunia tari, ya itu belajar gitu, bahwa ya saya memilih dunia tari itu tidak sekedar saya hanya ingin menari, tapi saya ingin menciptakan dunia kerja juga di sini. Saya pengen juga punya ruang-ruang lain diberikan kepada orang lain gitu Mas. Ya, karena dengan tari juga ini sudah hampir keliling Nusantara, keliling luar negeri juga. Ya itu benar sekali. Kan berarti kan selalu ada nilai lebih, value positifnya, ya kan, bisa ya kemana-mana ke Indonesia, sampai ke luar negeri. Profesor tari juga ada Mas. Nah itu juga yang makanya saya bilang orang tua wajib tidak langsung memotong keinginan putra putrinya gitu. Jadi ya aku pengen jadi seorang penari. Oke, penari itu ada apa aja? Ada dia bisa bekerja di luar negeri, KBRI ini gitu. Itu kan sudah dia bisa ngajar di KBRI luar negeri gitu, atau tari itu juga ada S2-nya, S3-nya juga ada. Gitu. Nah, ruang-ruang itu yang butuh pemahaman. Saya juga menyampaikan di para orang tua di Sanggar Seni Kinanti Sekar bahwa kalau putra-putri Bapak Ibu itu suka dengan dunia tari, ya pelan-pelan untuk memahami dunia tari. Ada hal apa aja, ya positifnya itu sangat-sangat harus diambil, negatifnya ya diberitahu. Iya, jadi tidak terus langsung ngapain nari, mau joget-joget aja. Karena tidak sekedar tari itu tidak sekedar menari. Nah, karena selalu ada filosofinya dan latar belakang yang harus kita pelajari. Benar. Karena kadang-kala kita cuma lihat di video yang viral joget-jogetnya. Iya itu Mas. Yang di gini-gini di media sosial lain itu kan. Iya. Kan orang tua juga, kok kayak gitu sih. Nari itu kan kita
butuh konsentrasi, benar. butuh olah tubuh juga. Coba cara ngiting piye ya? Iya, benar sekali. Ngiting itu apa? Lah, Iya. untuk jarimu. Dia harus ngapain itu Iya kan kan kita yang belajar. diolah tidak hanya tentang tubuh tapi tentang yaitu ada mindsetnya tentang bagaimana menari, apa sosial juga gitu. Saat dia les nari itu ya dia tidak belajarnya tidak hanya dirinya sendiri tapi dia kepekaan sosial, bagaimana oh temanku nggak bisa ngiting nih, aku udah keren banget nih ngitingnya, terus diajarin. Nah itu kan ada hal-hal bagaimana dia belajar bersosialisasi dengan yang lain juga. Menurut saya banyak hal yang bisa dipelajari di tari itu sendiri, termasuk olah rasa, olahraganya gitu. Benar sekali. Nah itu dia, jadi semua tentu ada positif negatifnya, tapi dari tari kita ambil positifnya. Dan tentu ya semua profesi tentu ada positif negatifnya. Kan harus tahu lah, orang tua juga harus tahu seimbang, tidak hanya memandang sebelah mata. Tapi tari sekarang malah bisa membangun usaha, ya kan, ada karyawannya juga, bisnisnya berkembang, ya kan, dari tari itu. Nah, gimana? Menanya apa? Nah, silakan. Mau menari? Apa? Itu apa pertanyaannya? Mbak Sekar, motivasi Mbak hingga mau melatih anak muda? Nah, motivasinya motivasi apa? Melatih anak muda. Ya, selain tadi kepekaan sosial, bagaimana anak muda bisa sadar akan budayanya, itu yang akan membentuk karakter-karakter mereka ke depannya. Menurut saya seperti itu. Ya itu yang keinginan saya, bahwa kita punya budaya kita, ya kita pelajari juga. Selain kita mempelajari budaya orang lain, ya itu kita tidak menyetopnya ya, tapi setidaknya kita juga menghargai budaya kita dengan cara belajar budaya kita. Jadi motivasinya agar budaya itu tetap tidak luntur. Tapi dari tahun berapa Mbak Sekar menjadi penari? Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Sejak SD. Sebenarnya akhirnya saya bilang saya sebagai seorang penari karena saya sudah les balet, lalu saya sudah pentas-pentas di situ. Pentas-pentasnya kayak pembukaan pameran, terus ada acara ulang tahun saudara saya mau nari, ya seperti kan kayak gitu. Saya sudah menjadi seorang penari, saya berpikir seperti itu, Mas. Terus kayak ada acara Natalan di sekolah, saya juga mau menari. Nah, mulai saat itu saya mencoba sebagai seorang penari yang belajar juga dunia tari, tapi lebih ke profesionalnya itu setelah masuk SMKI. Jadi dari SD itu kira-kira umur 10 tahun sudah profesional ya. Tapi kalau belajar menarinya bisa dari TK, Mas. Karena diajak sama tetangga-tetangga, ayo belajar nari pentas nari di 17-an. Oh, gitu. Biasanya dulu ya, 17-an seperti itu. Gitu nah, ya? Itu yang menggerakkan saya. Tapi secara saya mengetok palu saya sebagai seorang penari dan sadar penuh akan tubuh saya di umur 10 tahun. Umur 10 tahun, luar biasa. Ya. Bayangkan 10 tahun sudah sadar menjadi. Dan sekarang berapa tahun ini? Ya. Kepala 3 sekarang usia sudah. Hanyalah angka. Yang penting prestasi dan iya, karya. Benar sekali. Usia adalah angka, yang penting adalah prestasi. Sudah pertanyaannya? Kalau saya mau bertanya, kan zaman sekarang itu anak-anak muda kan lebih banyak nongkrong. Itu gimana cara Mbak Sekar untuk kayak ngajak anak-anak muda biar kayak ikut daftar di sanggar, atau memang kemauan mereka sendiri atau diajak? Akhirnya ada 2 pilihan, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita bisa memasuki ruang-ruang mereka, dan yang kedua adalah kita mengajak mereka. Contohnya adalah seperti ini. Kami pernah masuk memberikan workshop di kegiatan Cherry Pop. Mungkin teman-teman tahu, Cherry Pop itu adalah band-bandan anak-anak muda. Nah, itu kita masuk di wilayah mereka, membuka booth dan kita punya promo tentang ayo kita belajar menari bersama, happy dance gitu. Jadi menari itu bukan tentang tekanan atau tentang hal-hal yang rumit gitu. Jadi kita ajak mereka, ayo pakai jari, mereka pakai jari dulu, mereka pakai kebaya, mereka pakai surjan. Yang dekat dengan mereka sekarang adalah konten. Nah, itu yang kita ajak mereka. Kita bikin konten bareng yuk, menari bareng kayak gitu.
Nah dari situlah mereka sudah mengenal jarik, sudah mengenal kebaya, atau sudah mengenal apa namanya sorjan. Nanti kita setelin musik tuh kita joget-joget bareng. Setidaknya walaupun mereka tidak belajar benar-benar dari dasar yang harus mereka lakukan, tapi mereka mengenal bentuk-bentuknya. Nama ngiting, nama ngeruji yang tadi saya sampaikan Mas, sembahan, terus kalau cowok tuh gimana berdirinya. Nah itu kan sudah dapat apa insight atau dapat pemahaman sedikit tentang dunia tari. Akhirnya itu yang membuat mereka tertarik. Keren ya, bagus ya. Terus nanti tiba-tiba Mbak, sanggarnya di mana? Nah, tidak masalah menurut saya. Jadi dari 10 orang yang kita ajarkan, hanya 3 orang yang ikut menari. Tapi kan setidaknya mereka akan menyebarkan lagi kembali ke teman-temannya. Bercerita. Nah, itu cara kami Sanggar Seni Kinanti Sekar membuat bahwa tidak hanya di ruang-ruang 5 tempat ini, 6 tempat ini, tapi kami juga mencoba untuk jemput bola juga gitu. Seperti itu. Termasuk strategi juga marketingnya untuk mana Mas Bagas? Ini Mas Bagas sih pintar loh kalau marketing strateginya. Promosi, jadi di event jadi seperti itu mengenalkan bahwa Sanggar Kinanti Sekar nari itu kayak gitu ya. Akhirnya orang bisa tahu, minimal merasakan kan. Experience itu experience itu yang kita kejar gitu. Nari gini enggak sekedar ternyata ada aturannya, ada. Benar sekali. Wah, ini keren. Silakan. Saya mau bertanya untuk ini apa tantangan yang dalam mengajarkan seni tari itu, tantangannya apa? Lagi di era digital sekarang ya Mbak ya. Benar sekali. Di era digital dan tantangan, saya melihat bahwa itu tadi anak muda suka dengan media dan itu short ya, maksudnya pendek. Kesukaan mereka tuh kadang pendek gitu. Akhirnya kita membuat TikTok. Kita mendekati mereka dengan media-media sosial juga gitu. Tapi dengan cara juga sama, short, tapi shortnya itu maksudnya pendek, cerita kita pendek, agar mereka juga ikut penasaran dan mereka akhirnya datang. Itu nyata ternyata Mas, saat kami bikin beberapa konten-konten gitu, terus mereka melihat, terus kalau di Sanggar itu kan kita punya pertemuan perdana di Sanggar gitu, untuk orang-orang baru gitu, yang murid-murid baru kita datangkan, terus kita bisa bertanya dan kita bisa sharing sama mereka. Apa yang membuat kalian jadi pengen belajar menari? Menarik Mbak, menari itu kayak merilisku dari kehidupanku sehari-hari, kayak gitu. Aku dari kerja tiba-tiba aku nari, aku jadi belajar lebih sabar gitu. Terus ada juga, kok bisa tahu Sanggar dari mana? Dari konten, dari media sosial. Jadi kita tidak menjauhi ruang-ruang itu, tapi kita mencoba mendekati dengan cara itu. Seperti itu. Terus akhirnya apa namanya? Ada juga nih yang mereka suka, yang saya sampaikan tadi, suka hip hop, K-pop. Ya sudah, tidak apa-apa dan tidak masalah menurut saya gitu, karena kita tidak bisa menggandeng mereka semua untuk menyukai apa yang ingin kita sebarkan gitu, karena ya mereka punya pilihan masing-masing gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara sebisa kita, dengan cara ya tetap kita berdiri dan ada murid-muridnya, itu sudah menurut saya kita sudah punya apa ya, relasi yang kuat untuk anak-anak itu saat mereka lulus dari Sanggar Seni Kinanti Sekar atau saat mereka pulang ke kampungnya masing-masing, mereka punya cerita yang indah tentang budaya Yogyakarta, atau tentang hal-hal lain seperti itu. Itu cara kami. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman. Benar sekali. Ya, mereka suka musik apapun, nanti basicnya tari. Bisa juga gitu. Bisa juga seperti itu Mas. Explore-nya kan lebih jauh ya. Musiknya Bernadia gitu, tiba-tiba terus kita bergeraknya dengan bentuk gerak yang kita dapatkan di Sanggar, gini-gini, semisal itu kan sudah ada kemasan-kemasan tradisi yang diciptakan. Nah itu melihat perkembangan zaman, jadi semuanya tetap maju seperti itu. Tidak terus menutup. Kemungkinan lain. Hanya klasik. Benar. Tapi apakah saat Mbak Sekar sendiri itu pentas tari itu ada ritual khususnya agar acara itu dilancarkan? Wow, ini keren sekali. Tapi memang saya melakukan seperti itu Mas. Ritual khusus, ritual masing-masing penari mungkin akan berbeda ya dengan saya gitu. Kalau saya secara pribadi tentunya olah tubuh, maksudnya saat saya mau pentas saya pasti berlatih dulu karya apa yang akan saya garap, terus bagaimana prosesnya. Ternyata karya ini salah satu karya lah yang sering saya pentaskan adalah namanya Pandungo. Pandungo itu bagaimana seorang penari mewujudkan doa dalam dunianya adalah
penariannya, tubuhnya gitu. Nah ini ritual kami biasanya ya dupa, doa. Saya biasanya melakukan Senin Kamis, puasa Senin Kamis itu secara pribadi untuk lebih kepada saya mengenal diri saya sendiri. Saya juga apa namanya, peka terhadap semesta gitu. Itu yang membuat akhirnya apa ya, jalur saya menari lebih nyaman. Dan itu yang masih terus saya lakukan sampai saat ini, Mas. Itu. Tetap sembahyang pakai dupa terus. Ya itu cara kami. Betul itu. Kan setiap penari beda-beda tuh Mas. Beda-beda, ya. Ada air, api, dan wewangian. Biasanya ada bunga, air dan api. Kalau saat saya apa namanya, melakukan pembuatan karya ataupun pentas ataupun hal lain yang ingin saya lakukan, kayak saya pengen cari ide nih, nah udah pasti ada ketiga elemen itu yang hadir. Terus itu biasanya meditasi gitu atau cari inspirasi? Cari inspirasi ya, kayak nyumet aja, nyumet dupa, terus saya nulis-nulis, ada wewangian dupa itu juga sudah wangi. Apa ya, yang tempat yang tidak terkungkung gitu loh Mas. Jadi kalau yang membuat ide atau membuat karya itu saya lebih suka seperti ini. Nah makanya dapat tempat ini pun saya bisa sering nulis, bisa sering apa sih, punya patikan ide apa lagi sih untuk kedepannya seperti itu. Di Minggir ini kan tenang, sejuk, berisi air gitu. Tinggal nyumet dupa ini, wangian. Gitu benar kan. sekali. Itu karya sudah disinggung, sudah berapa karya Mbak? Wah ini dia nih yang saya harus apa namanya, arsipkan kembali. Saya punya tim arsip, tapi jumlah karya yang saya ciptakan itu kenapa saya tidak ingat terus. Tapi saya setiap tahun pasti ada 2 karya yang saya ada 2 karya, dan itu saya sudah berkarya dari 10 tahun berarti dari umur saya 10 tahun sampai sekarang kan berarti banyak ya. Banyak ya. 2 dikali rata-rata 20 tahun kali 2 40 misalkan. Lebih Mas. Lebih kan? Iya, kan lebih. Mungkin ada 100 karya mungkin ya. Kan. Ada 100 karya yang sudah saya ciptakan, baik itu tari idealis yang memang itu untuk penciptaan saya sendiri, ada juga yang karya memang untuk pendidikan yang saya bilang di sanggar itu kan pasti akan berbeda dengan karya yang idealis seperti itu. Dan ini bulan depan ada pentas juga? Iya benar, kebetulan kami ingin membuat pameran lukisan dengan pameran arsip Bapak. Jadi tanggal 7 Mei 2025 ini di Bentara Budaya kami akan membuat pameran arsip serta pameran karya lukis dari ibu saya dan bapak. Dan begitu pun saya akan membuat sebuah karya tari, itu juga inspirasi dari karya-karya bapak, juga keinginan saya membuat ini tuh bingkisan atau bakti saya kepada orang tua saya. Saya kepengen membuat orang tua saya kolaborasi bertiga, walaupun kolaborasi itu bukan dengan tubuh yang hadir, maksud saya adalah bapak memang sudah dipanggil oleh Gusti, tapi semangat spirit itu yang pengen saya jaga. Jadi ini karya kami bertiga, karya kolaborasi kami bertiga. Jadi imajinatif juga ya. Iya. Wah ini keren. Mas Jemek jenengan pasti bangga punya putri seperti Mbak Sekar ini. Mas Jemek ini bahagia di surga Mas Jemek. Tapi amin. 7 Mei ya harus nonton 7 Mei tariannya. Tapi kalau pameran kan masih sampai beberapa hari 14 ya, sampai seminggu, kurang lebih sampai seminggu. Tapi khusus pentasnya ini hanya di tanggal 7. Benar. Tema obrolan, tema bincangan ini juga kan bertemu dengan Romo Sindu. Romo Sindu banyak bercerita tentang keluarga kami, itulah kenapa akhirnya saya juga menciptakan karya tentang kupu kuning. Jadi sebenarnya Aburing Kupu Kuning itu karya buku Romo Sindu. Nah, Romo Sindu yang bercerita kepada saya bahwa kupu kuning ini seperti hidupmu. Nah itu yang saya pelajarin terus gitu loh Mas. Dan itu sempat saya bikinkan tesis, saya sekolah lagi S2 waktu itu, terus saya bikin tesis, tapi pas pameran ini saya juga punya keinginan untuk membuat karya ulang gitu. Jadi perkembangannya dari Aburing Kupu Kuning itu, dan ini kupu kuning yang sendiri yang pengen saya comot gitu sebagai karya tunggal juga. Nah, sebagai karya tunggal. Kalau yang kemarin tesis itu kan agak panjang. Nah yang ini lebih short, tapi kemasannya itu saya akan berkolaborasi dengan Mas Asita Kaladewa, itu muridnya Pak Jemek juga, murid Bapak. Terus teman-teman Papeo itu pantomim pelajar Yogyakarta, jadi anak-anak kecil pantomim gitu. Terus
ada Mas Guntur Nurul Puspito itu yang lukis. Nanti saya dibantu juga oleh Mas Paksi Raras Alit. Ya. Beliau yang akan membantu saya di dramaturginya dalam karya ini. Ya. Tentunya juga ada tim banyak sekali di belakang layar, ada Mas Bagas, ada teman-teman yang lain. Ya, ya. Di pentasnya kolaborasi Ya. ya. Jadi semua unsur seni masuk juga ya. Iya, ya, benar. Ini keren. 7 Mei 2025 di Bentara Budaya Yogyakarta. Ya. Kota Baru, sebelahnya Sonora itu. Iya, iya benar sekali. Dengan Sonora. Ini, nah kembali ke Sanggar. Ini kalau Sanggarnya ada kurikulumnya nggak sih Mbak? Kalau tadi juga ingin membentuk sekolah, misalkan anak usia ini yang dipelajari adalah tari ini atau sesuai usia atau seperti apa? Benar sekali. Kita ada kurikulum kayak setiap satu tarian itu kita akan pelajari selama 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 bulan. Nah ini agak cukup pendek gitu sebenarnya, karena kalau dari materi tari itu kan tubuh yang dipelajari gitu kan ya. Ini yang agak harus guru-guru ini effort untuk membagi bagaimana caranya mengajar. Tadi setiap 4 bulan itu mereka akan mendapatkan satu tarian, dipelajari lalu dipresentasikan di akhir bulan. Nah ini besok tanggal 26-27 kami akan mempresentasikan karya di Balai Pelestarian Nilai Budaya Pendopo Jodipuran. Itu semua murid dari Sanggar Seni Kinanti Sekar, dari RA, PPK, KPY. Kalau yang di sini belum karena kurikulumnya mundur, pembelajarannya mundur, tapi kurikulumnya sama waktunya yang berbeda. Jadi 5 tempat itu akan kita ujikan di PPK 10. Dari berarti jumlah muridnya kurang lebih 204. 204. Iya, 204. Angkatan ini ya. Angkatan ini 204. Nah, itu akan kita ujikan di BPK wilayah 10 semuanya. Tuh, lalu ya itu akan balik lagi, mereka akan naik tingkat. Sampai 4 tingkatan, setelah itu mereka bisa lagi naik tingkat lagi. Ada evaluasi, jadi setiap 4 tarian mereka dapat evaluasi. Jadi bulan 4 pertama mereka dapat 1 tarian, bulan 4 kedua mereka dapat 1 tarian, bulan 4 ketiga dapat 1 tarian. Nah, bulan keempat terakhir ini mereka akan ada penguji ahli. Iya, penguji ahli yang akan melihat bagaimana sih pembelajaran mereka selama kurang lebih sebenarnya akhirnya 1,5 tahun ya. 1,5 tahun ya. 12 bulan tambah 4. 17 bulan lah kurang lebih. 17 iya, 17 bulan. 17 bulan itu mereka dapat 4 tarian dan dapat penguji ahli. Dan rata-rata lulus nggak itu? Ya karena memang notabene adalah sanggar, lulus dapat catatan. Kayak gitu. Jadi maksudnya ternyata si anak-anak ini sudah berani untuk belajar dan bersosialisasi. Catatannya adalah powernya masih kurang. Nah, seperti itu catatan-catatan yang kita coba kemas dalam rapot. Biasanya ada rapotnya juga. Ada rapotnya juga. Sertifikat itu ada juga. Wah, ini kan bisa untuk tambah nilai juga. Iya, kan? benar. Sertifikat Punya potensi lain ya, jadi ada nilainya. Sanggar Kinanti Sekar. Wah, jaminan mutu iya, pasti. Iya. Karena beberapa anak-anak sanggar itu bisa masuk ke sekolah menengah kejuruan, masuk ke ISI juga, masuk ke UNY, dan pilih-pilihan sekolah seni yang lain sih. Itu yang akhirnya kami juga kaget bahwa mereka punya keinginan itu. Ya, misalkan mau di profesi lain kan sudah ada, pernah ikut. Iya, proses dengan sanggar. Proses sanggar, pernah pentas di sini kan juga semakin pede juga kan. Iya, value-nya ada nih. Gimana sih? Nah, itu dia. Makanya jangan khawatir kalau putra-putrinya mau kursus di Sanggar Kinanti. Iya, benar sekali. Cek IG-nya, sosmednya. Sosmednya lumayan banyak nih sekarang daripada saya nih malah. Sanggar Kinanti. Instagram Sanggar Kinanti, di IG, Facebook pun juga sama. Sanggar Kinanti ya. Nanti bisa DM mau daftar mau nanya gitu boleh. Itu ya. Jadi karena mengembangkan seni dan budaya ya, kalau bukan kita siapa lagi ya kan? Nanti kalau tarian kita diakui orang lain kita yang mencak-mencak ya Mas. Selama ini nggak mau belajar. Benar sekali. Iya. Atau di daerah kita tidak dihargai, kita jadi keluar malahan gitu kan, malah jadi sedih kan? Ini dia gitu. Nah, kadang ya mohon maaf, hanya sekedar menjadi tempelan ketika dalam sebuah pertunjukan atau acara seremoni kan. Karena tariannya pembuka dan sebagainya. Ini kan yang masih terjadi ya, mohon maaf itu kan, jadi bukan sebagai sebuah pertunjukan spektakuler. Nah, ini Mbak Sekar sudah banyak pertunjukan spektakulernya, pentas-pentas tunggalnya, karya-karyanya, tapi
karyanya harus dokumentasi gitu. Ya, puji Tuhan itu, kami karena- ada arsip-arsip Dan yang juga belum hak kita cipta itu simpan. kan penting juga sekarang. Sedang kami daftarkan, Mas. beberapa Nah, karya. itu dia. Nanti kalau saya ngaku-ngaku yang, oh yang menciptakan tari ini kok. Wah, Yang cerita tari ini Mas Benny, langsung Mas kok- Benny bisa kok nari. Bisa. Karena udah pernah kursus. Wah, iya, itu benar sekali yang terjadi juga bisa jadi Gitu seperti kan? itu ya, Mas Bisa ya. juga kan Iya. jadi koreografer atau Heeh. bisa juga anak kursus itu. Nah, ini apalagi kalau Mbak Sekar sendiri ada ciri khas nggak Mbak dalam karyanya? Misalkan Ciri kita khas musik, dalam kalau musik itu kita bisa identifikasi, oh itu gitarannya kayak atau Oh iya iya benar-benar. musiknya kalau gitu mesti musiknya dia, nggak mungkin musiknya orang lain gitu kalau. Itu bisa ditanyakan ke orang-orang kayaknya. Tapi yang sempat saya dengarkan bahwa ya karakternya Sekar, maksudnya kalau orang-orang bilang karakter Sekar ki dia lebih halus, lebih jawani gitu, mungkin lebih ala-ala ada baletnya tapi tetap balet rasa Jawa. Balet Nah kayak rasa gitu. Jawa. Iya sih yang mungkin saya sempat dengar dari teman-teman Iya. sekeliling gitu. Halus, alami, lebih apa ya? Pakai rasa gitu. Iya, iya, mungkin itu. Gerakannya jadi Gerakannya lebih bernyawa, berasa ya. Oh, pantes Ya, Mas Bagas puji Tuhan. cocok. Kalem sama yang enggak ya ulang Gitu gitu ya. ya. Kebalik kayaknya. Mengimbangi itu, mengimbangi. Nah, next ke depan ada program-program apa lagi, Mbak? Program kami akan membuat workshop, Sanggar Seni Kinasikan akan bikin workshop yang dimana workshop itu bisa diikuti oleh siapapun. Monggo silakan. Jadi teman-teman yang pengen juga ikut workshop di Sanggar Seni Kinasikan Sekar, ya pantau Instagramnya juga. Lalu di tahun depan cita-cita saya pengen bikin festival anak juga, dan festival ini anak. Ya semoga bisa terjadi di tahun depan. Kami sedang menyusun hal ini. Semoga apa yang menjadi capaian-capaian kedepannya bisa akan dilakukan, mewujudkan sekolah seni. Amin. Ya, sekolah seni kan, wah ini keren kita. Sekolah seni bisa TK, bisa SMA, bisa macam-macam sih Mas. Iya. Ini sedang diramu. Karena belum digodok, masih diramu ini, masih diracek-racek. Masih menerima banyak masukan. Masih menerima banyak masukan sekali. Gini. Nah, kalau melihat perkembangan seni tari di Yogyakarta sendiri seperti apa Mbak Sekar? Karena sudah berkecimpung dari SD sampai sekarang, ini kan perkembangannya luar biasa. Dan Mbak Sekar ini, ini dulu nanti kan pertanyaan berikutnya adalah Mbak Sekar ini termasuk salah satu generasi yang sukses dalam tari. Wah, amin. Nah, ini perkembangan tarinya dulu melihat banyak ya di Yogyakarta sendiri. Kalau saya melihat perkembangan tari di daerah Yogyakarta sendiri sudah semakin pesat dan semakin banyak ruang untuk teman-teman dunia tari itu tampil, Mas. Karena juga mungkin program-program pemerintah juga menyediakan ruang itu, atau galeri-galeri atau ruang-ruang panggung yang memang bisa diakses oleh semuanya. Itu kan juga saya lihat itu sudah semakin banyak. Jadi saya tidak pernah merasa ketakutan bahwa budaya kita terjajah itu. Saya tidak pernah merasa ketakutan akan hal itu, karena ya sudah bisa sangat berbaur dengan semua komunitas malahan. Itu sih yang saya lihat. Jadi semakin pesat dan semakin banyak, dan budaya masih tetap terus kental. Mereka masih tetap terus tahu akarnya. Nah, itu masing-masing. Apalagi kita di daerah istimewa. Iya, kan? Daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta kita harus tetap ya mempertahankan tradisi tanpa kita juga menghilangkan tradisi atau nilai-nilai seni budaya, tapi kita juga tetap modernisasi. Perkembangannya termasuk tadi tari, divisualkan, di sosmed dan sebagainya. Ini kan termasuk salah satu media. Nah, kembali ke generasi di Yogyakarta ini kan generasi lah, Mbak Sekar ini tiba-tiba melejit menjadi sebuah generasi muda yang Mbak Sekar bikin sanggar, keren kan? Kalau kita kan dia dulu ya, walaupun sekarang masih Mas Didi ini tahu kan, Jogja Mas Didi tahu, oh ya image-nya kan terus, walaupun banyak sekali seniman tari, terus kemudian ini ketika generasi mudanya muncul, Mbak Sekar langsung muncul, yes. Saya salah satu pengagum Mas Didi ini tahu, karena memang pada waktu itu juga teman Bapak gitu kan, teman Bapak pernah pentas bareng Bapak. Beliau yang saya kagumi, beliau yang saya coba untuk saya pelajari dari jauh, maksudnya bagaimana sih tokoh-tokoh tari di daerah istimewa Yogyakarta. Kan tentunya saya harus melihat dan saya harus merisetnya gitu. Oh, beliau punya sanggar tapi juga tetap eksis dalam keinginan beliau dalam menciptakan karya. Jadi tidak berhenti pada ruang sanggarnya saja gitu. Begitupun juga Pak Bagong, begitupun juga Romo Sas dan lain-lain yang memang ada
area Yogyakarta gitu, ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini, saya coba meriset semua seniman gitu. Dan saya juga menginginkan bahwa ya saya mempunyai sanggar seni Kinanti Sekar, saya tidak hanya berkecimpung ke dalam dunia pendidikan sanggar, tapi saya juga pengen punya beberapa karya yang saya karyakan atau saya tampilkan juga gitu Mas. Jadi itu yang saya bilang, bagaimana ruang kerja saya. Jadi tidak melulu hanya di dalam sanggar, tapi saya juga memperkenalkan sanggar-sanggar saya di kolaborasi ini untuk pertemuan dengan banyak orang. Makanya saya masih terus bisa bekerja sama dengan Peppermint Puppet, saya bisa bekerja sama dengan Kalanari atau Padepokan Bagong atau mana. Jadi adanya tim dari Sanggar Seni Kinanti Sekar atau manajemen ini yang membuat saya masih terus bisa mencapai cita-cita saya yang lain seperti itu. Jadi ruang itulah yang coba saya cari, bagaimana generasi-generasi itu juga bisa terus terwujud dan terus naik. Gitu. Betul, ini juga dari Sanggar Kinanti Sekar kan juga membuka diri untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Hal, ya benar. Gitu, dengan sanggar lain ataupun dengan institusi lain, itu kan tidak hanya eksklusif. Maunya pentas ya cuma punya aku tok. Iya, tidak seperti itu. Sesuai zamannya ya gitu ya. Iya, tidak. Karena saat kita kolaborasi itu yang menjadi semakin kita lebih meluas kan Mas. Kita bertemu banyak orang, orang mengenal kita mengenal mereka merespon kita dengan baik, mereka akan memperkenalkan, aku punya penari apik iki, Kinanti Sekar kata. Itu kan jadi ya itu tadi saya bilang ketok tular gitu. Membicarakan orang kebaikan itu lewat orang lain itu akan lebih cepat menyebar, mempromosikannya lebih enak. Makanya sanggar pun juga sama, ketok tular. Kalau kamu suka dengan sistem kami, suka dengan kurikulum kami, suka dengan sanggar kami, ya silahkan sampaikan kepada teman-teman. Tapi kalau nggak suka ya tolong bicarakan kepada kami. Kami bisa mengevaluasi kinerja kami. Itu yang jadi lebih menjadi lebih semakin kuat gitu. Semakin kuat dan juga sinergi dengan semua pihak juga gitu kan. Dan lingkungannya juga mendukung. Ini banyak teman-teman seniman muda juga kolaborasi juga dengan Mbak. Iya. Kan? Pertemuan dengan Mas Anter, Mas Pulung, itu kan juga seniman-seniman muda tari yang notabene punya ruang kerja yang besar juga di dunia tari. Iya. Mbak Sekar, mimpi apa yang belum terwujud? Atau impian apa ini? Selain tadi sekolah. Itu impian. Itu salah satu impian besar saya sebenarnya. Tapi ya kami punya sanggar, tapi puji Tuhan sudah terwujud perlahan gitu. Mungkin ini akan terus tumbuh. Jadi kalau dibilang tidak terwujud belum terwujud, sudah terwujud tapi akan terus tumbuh. Nah, goalsnya ya sekolah seni itu yang sedang kepingin sekali saya ramu. Sekolah seni, ya. Semoga terwujud. Amin. Sukses terus. Amin. Mbak Kinanti Sekar ini tetap melestarikan, tapi melestarikan tidak hanya sekedar melestarikan, tapi juga terus mengembangkan tidak hanya segitu, tapi mengembangkan sayapnya sampai kemana-mana. Sanggarnya sudah beberapa, karyanya juga terus mengalir. Nah, ini kan ya istimewa Mbak Sekar. Amin. Keluarga juga mendukung. Nah, karena kan kalau keluarga nggak mendukung, jadi kita mau maju rada setengah-setengah ya. Iya benar. Karena doa keluarga itu yang paling kuat menembus langit-langit ya Mas. Nah, iya. Doa dan usaha tapi ya. Betul, kita tetap berusaha, tidak hanya ndonga terus rambut gawane kapan ndonga. Nungguin gitu aja. Iya. Tetap berdoa, berkarya, berusaha, berelasi, itu doa dan wewangian akan menembus langit, akan mengharumkan alam semesta. Ya. Nah, Mbak Sekar matur nuwun perbincangan di pagi hari ini dari Sanggar Minggir ini keren. Semoga sanggarnya semakin bertumbuh. Amin. Karya seni kita tetap lestari dan terus bergulir dari generasi ke generasi. Amin. Gitu ya. Iya. Sukses terus Mbak Sekar. Terima kasih Mas Wendy dan terima kasih teman-teman sudah hadir di Minggir jauh-jauh. Dekot, masih satu provinsi. Oh iya. Kan? Tapi beda kota loh. Oh iya. Pas setengah jam ini dari kota Jogja. Oh, dari kota Jogja. Dari kota kabupaten ya. Iya, hanya setengah jam. Tapi kalau misalkan jalan padat, ya jalan kaki agak jauh. Jalan kaki agak jauh. Kalau jalan padat mungkin 1 jam karena jalan Gudian kan padat, lumayan padat gitu sekali. Ya. Makanya harus spare waktu kalau mau ke
Sanggar Minggir ini. Iya. Tapi tempatnya keren. Menuju ke sini kita akan lewati banyak kanan kiri sawah Iya, benar sekali. yang jarang kita lihat di kota. Iya, benar. Pemandangan jadi fresh. Fresh, gitu. pemandangan fresh. Ya, sekali lagi matur nuwun Mbak Sekar, sukses terus. Sama-sama, terima untuk kasih Mas. Dapat saudara, tadi perbincangan kami dari Sanggar Minggir, Sanggar Kinanti Sekar ini sama kami seorang tokoh tari ini perempuan hebat. Di bulan April kita selalu teringat Hari Kartini. Nah ini kan penerusnya juga Mbak Sekar ini, Kinanti Sekar Rahina. Terima kasih semuanya.